Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini tuh aku mau menjawab lagi pertanyaan dari kalian. Jadi ini aku mau menjawab ini pertanyaan dari Mbak Seli ya ini ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mau tanya, proses kesembuhan anxiety itu bagaimana? Aku alhamdulillah sudah mendingan, makan sudah mau. Walaupun ada sensasi sedikit, aku udah bisa kontrol dan tinggal keliengan dan kadang lemes gitu. Kalau mau maghrib rasanya kadang merasa nggak enak dan pikiran kadang-kadang masih mikirin yang belum terjadi. Pasti masih inget, tapi belajar saya kendalikan pikirannya. Nah, jadi mau balas ya, mau jawab gitu, proses kesembuhan anxiety itu bagaimana. Jadi aku tuh sebelum benar-benar sembuh, aku juga pernah mengalami berkali-kali kambuh ya. Bahkan yang kedua itu menurutku itu lebih anxiety-nya lebih kuat lagi, lebih cemasnya itu lebih itu banget lagi gitu loh. Jadi bangun tidur tuh aku udah cemas banget, udah takut banget, padahal itu badanku sehat, tapi aku tuh selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, memikirkan bahwa aku ini sakit padahal aku tuh sehat gitu. Jadi sebelum benar-benar sembuh itu aku pernah beberapa kali kambuh juga sama. Jadi semakin sering kita kambuh, GERD-nya kambuh, anxiety-nya kumat gitu, semakin sering itu kita semakin mengerti cara menghadapinya itu bagaimana. Semisal serangan panik datang, kita tuh udah ngerti, oh ini tuh cuma serangan panik, aku udah berkali-kali kayak gini ternyata aku nggak kenapa-napa. Jadi kita tuh semakin sering menurutku semakin bisa belajar gitu loh. Terus makan sudah enak katanya ya, walaupun ada sensasi sedikit. Jadi sensasi itu masih tetap ada, aku sampai sekarang pun kadang, tapi nggak sering, dalam sebulan itu ya mungkin 1 kali 2 kali lah memang muncul perasaan cemas kayak gitu. Semisal aku lagi makan, karena anxiety-nya aku itu takutnya sekitaran penyakit jantung, kolesterol, pokoknya penyakit berat kayak gitu. Jadi kalau makan daging, semisal aku makan sate, aku makan opor ayam, atau aku makan rendang, jadi aku tengah lagi enak-enaknya makan itu muncul deh cemasnya. Waduh, kok aku makan daging ya, aduh, kalau kolesterol naik, terus aku kena jantung, kena serangan jantung bagaimana, kayak gitu. Itu perasaan itu tuh masih muncul, tapi aku udah bisa kendalikan gitu loh. Jadi aku nggak sampai panik, nggak sampai cemas yang berlebihan. Semisal muncul pikiran kayak gitu tuh aku udah bisa mengendalikan. Kalau sensasinya itu pasti tetap ada, nggak mungkin yang 100% langsung hilang gitu tuh enggak. Ya, jadi menurutku semakin sering kita mengalami cemas berlebih, panik bahkan sampai panik gitu, semakin sering kita tuh semakin ngerti, oh ternyata pas panik, pas serangan panik datang aku juga nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi kita tuh semakin sering panik itu muncul, kita semakin bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi menurutku kesembuhan anxiety itu ya kayak gitu memang. Sebelum benar-benar sembuh itu pernah beberapa kali, biasanya kumat dulu, terus semakin sering kita mengalami sensasi itu, kita semakin mengerti cara menghadapinya itu. Ini aku jawab lagi pertanyaannya dari Mbak, pernah mengalami kayak nggak kenal diri sendiri gitu nggak? Pernah banget. Jadi
selama aku terkena anxiety ini ya, psikosomatik ini, jadi aku tuh sibuk dengan diriku sendiri, sampai aku tuh nggak terlalu peduli atau apa ya, cuek gitu loh, sampai aku tuh nggak peduli sama orang di sekitarku. Jadi aku tuh memikirin diriku sendiri terus gitu, sampai yang kupikir tuh hari-hari itu cuma diriku sendiri. Aku kenapa, aku sakit apa, aku kok begini, aku kok nggak bahagia, aku kok sakit terus, kok nggak sembuh-sembuh. Yang kupikirin tuh diriku aja gitu. Jadi memang sebenarnya aku tuh nggak kayak gitu, aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Aku tuh paham, aku tuh sebenarnya orang yang sama orang lain itu perhatian, terus peduli sama orang lain. Tapi semenjak aku terkena anxiety ini, aku jadi sibuk mikirin diriku sendiri, sampai aku tuh nggak peduli sama orang di sekitarku. Itu lama banget aku kayak gitu tuh. GERD-nya aku udah sembuh, tapi anxiety-ku, terus aku fokus ke diriku sendiri itu memang agak lama. Baru akhir-akhir ini aja menurutku aku yang peduli sama anak-anakku, terus aku mau kayak semangat untuk bersih-bersih rumah, semangat untuk gimana aku harus nabung dan segala macam gitu loh. Kalau dulu tuh kayaknya aku sibuk mikirin diriku sendiri, sama aku juga kayak gitu. Jadi kadang aku tuh nggak kenal juga ini aku apa bukan sih. Kayaknya tuh kayak ada dua orang gitu loh, yang satu berpikir positif, yang satunya selalu berpikir negatif. Jadi kalau semisal pikiran negatif itu muncul, yang positif juga muncul kayak gitu loh. Jadi kayak ada dua orang di dalam badanku. Sama aku juga merasakan kayak gitu. Tapi perlahan itu nanti hilang sendiri. Jadi kalau anxiety kita udah bisa menghadapinya, kita udah bisa mengatasi cemas kita, pikiran negatif kita, insya Allah yang kayak gitu tuh hilang sendirinya. Tenggorokan seperti ada yang ganjal, hidung sering kesumbat, namun kadang plong. Rasa ganjal di tenggorokan itu pun kadang seperti tidak terasa, nggak lama kemudian nanti muncul lagi rasa di yang lain gitu. Ini memang kayak gitu ya. Aku pun sampai sekarang kalau aku makan terlalu pedas atau terlalu asam kayak gitu, atau aku telat makan, memang rasanya masih ada yang kayak ganjel di tenggorokan, terus hidung kadang tersumbat. Nah, aku mengalami sensasi hidung tersumbat itu waktu aku hamil, karena ibu hamil itu kan biasanya asam lambungnya kan naik. Jadi aku merasakan banget hidung tuh kayak kesumbat gitu. Tapi aku tarik napas gitu, napasnya plong tapi kayak mampet gitu. Hari-hari itu kayak mampet, padahal nggak flu. Terus tenggorokan tuh kayak ganjel, kayak kering gitu. Jadi aku pernah merasakan juga kayak gitu sama. Itu karena asam lambung ya, asam lambung yang naik ke tenggorokan. Jadi aku bacainnya acak ya, nggak yang berurutan ya. Ini pertanyaan dari kalian semua ini. Mbak, waktu hamil tensinya naik nggak? Saya tensinya normal mbak, kadang naik kadang turun. Jadi aku alhamdulillah selama hamil itu tensiku bagus terus, 120, 110 itu terus, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Menurutku sih selama kita makan yang sehat, terus kita nggak cemas, dan tidurnya cukup, banyak makan sayur, buah gitu, insya Allah tensinya itu insya Allah tensinya normal. Terus saranku juga kalau ibu hamil, kalau kalian mau lahiran normal ya, kalau pagi itu bangunlah sepagi mungkin, terus kalian jalan pagi, tapi jangan terlalu lama ya jalannya, cukup beberapa menit kayak gitu, mungkin jalan di sekitar komplek kayak gitu loh. Itu kan untuk biar fisiknya lebih sehat. Mbak, saya lagi cemas menghadapi persalinan, takut banget rasanya.
pikiran negatif terus, takut mati Mbak. Gimana cara mengatasinya? Mohon dibalas Mbak. Aku juga sama ya kemarin. Jadi kan aku kan lahiran sesar, jadi udah dijadwalkan dokter tanggal 20 kayak gitu. Jadi memang semakin udah tahu tanggalnya itu malah menurutku semakin deg-degan banget. Jadi kita harus memang siap banget tanggal 20 udah harus operasi sesar. Jadi aku tuh dari hamil 7 bulan itu pikiranku tuh udah negatif terus, apalagi kan aku punya anak juga ya. Anakku yang pertama itu kan umurnya baru 2 tahun lebih. Aku tuh selalu mikir, ya Allah kalau sampai aku kenapa-napa, lagi operasi atau mungkin aku meninggal gitu, anakku ini yang ngurus siapa gitu. Kadang aku tuh nangis sendiri, sedih gitu. Pikiranku tuh aku bakal mati aja, mikirin anakku ini, anakku nanti siapa yang urus kalau aku mati, kalau aku operasinya kenapa-napa gimana. Sama, aku juga merasakan hal yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah operasi sesarnya berjalan dengan lancar. Terus aku dan anakku sehat semua. Jadi menurutku ya, solusi dari aku, kita berserah diri aja kepada Allah. Hidup dan mati itu sudah ada yang mengatur. Terus banyak-banyak berdoa. Dan kita kan hidup di zaman yang udah modern ya. Jadi dokter spesialis ada, semua alatnya udah lengkap. Mereka memang orang-orang yang ahli memang di bidangnya. Terus mereka juga udah menolong ibu-ibu melahirkan banyak banget ya, udah pengalamannya udah banyak banget. Jadi menurutku kita yakin aja, yang penting kita ditangani tenaga medis yang memang memang di bidangnya, memang itu keahlian mereka gitu, sesuai dengan bidang mereka. Jadi menurutku selama kita rutin konsultasi ke dokter, ke bidan gitu, insya Allah kita aman. Jadi jangan terlalu diikuti pikiran-pikiran negatifnya, jangan terlalu cemas, karena kalau ibu hamil kalau cemas juga nggak baik, itu ngaruh ke tensi juga. Jadi kita tenang aja lah gitu loh, serahkan semuanya ke orang yang ahli di bidangnya. Terus kita banyak berdoa, minta pertolongan sama Allah. Insya Allah lah semuanya pasti akan dilindungi, pasti akan lancar semuanya ya. Jadi jangan takut, kasihan babynya juga. Kalau kita takut malah babynya yang di perut itu kan stres juga kalau kita tiap hari selalu cemas. Jadi menurutku ya jangan terlalu diikuti pikiran negatifnya. Insya Allah nggak kenapa-napa, karena banyak juga kan ibu-ibu melahirkan nyatanya nggak kenapa-napa juga gitu. Jadi kita pasrahkan aja semuanya udah dia ngatur gitu ya. Mbak kalau mau sharing bisa hubungi Mbak lewat mana ya. Jadi tuh banyak banget yang minta nomor WA aku. Maaf aku tuh nggak bisa ngasih nomor WA ya, soalnya ini media sosial. Jadi yang nonton YouTubeku itu bukan cuma yang kena anxiety, tapi banyak yang lain juga. Jadi aku khawatir kalau aku ngasih nomor WA aku. Jadi menurutku kalau kalian memang mau sharing, kirim aja nomor WA kalian di situ. Kan aku punya grup anxiety, aku sendiri yang bikin grup itu, dan alhamdulillah beberapa orang di situ tuh udah lumayan membaik ya, bahkan mungkin dikatakan ya udah lumayan banyak yang sembuh di grupnya aku. Jadi kalau kalian mau sharing atau mau gabung di grup, kalian itu aja kalian itu aja nomor HP kalian di komentar itu, nanti aku masukkan ke grup. Ini aku mau balas lagi. Jadi nggak semua aku balas ya yang komentar di channelku itu, karena banyak banget. Jadi kalau aku harus balas satu-satu tuh waduh repot banget. Kadang sehari itu ada 12 komentar, 20 komentar. Padahal aku juga harus ngurus bayi ya.
Jadi aku kadang aku balas, kadang nggak aku balas gitu, makanya aku bikinin video kayak gini. Sering sendawa nggak mbak? Badan gemetaran. Sering banget kalau asam lambung naik itu memang sendawa terus, karena apa namanya, kayak gas gitu ya, jadi naik ke kerongkongan gitu ya, pasti sendawa. Badan gemeteran, ya pasti badan gemeteran, keringat dingin, bahkan badan tuh kadang panas kadang dingin kayak gitu. Memang itu dari asam lambung, dari perut ya, biasanya kayak gitu. Ini banyak banget ini yang apa namanya, yang komen ini banyak banget. Ada yang bilang gendutan ya nih kakak. Iya kan habis lahiran ya, habis lahiran memang biasanya gemuk, apalagi kan sekarang ASI kan, ASI, jadi harus makan yang banyak biar ASInya itu nutrisinya cukup, biar bagus, biar adiknya juga minum ASInya itu biar kenyang gitu ya. Jadi aku harus makan yang banyak, makan yang bernutrisi gitu. Mungkin segitu dulu ya video kali ini ya. Jadi kalau kalian mau komentar, silakan kalian tulis apa yang mau kalian tanyain, nanti aku bikinin video lagi di video selanjutnya. Jadi kalau mau sharing atau mau bertanya hal apapun, boleh kalian komentar aja di kolom komentarku. Insya Allah nanti aku bikinkan video lagi. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.